Pernahkah Anda merasa hidup seperti tidak berpihak? Anda bekerja sejak pagi buta, pulang ketika malam sudah turun, tubuh terasa remuk dan pikiran lelah, tetapi saldo rekening tetap tidak berubah signifikan. Sementara itu, teman yang terlihat santai, sering menikmati kopi di warung, justru mampu membeli kendaraan baru tanpa terlihat terbebani. Situasi ini sering menimbulkan tanya besar dalam hati. Apa yang sebenarnya keliru? Samtaksiban, Hasankah ada di dan ataka todaramba ada? Sejak kecil banyak orang diajarkan formula yang terdengar benar namun keliru, yaitu semakin keras bekerja, maka semakin banyak uang yang masuk. Realitas lapangan membuktikan hal berbeda. Tidak sedikit orang yang bekerja tanpa henti, namun tetap berada di titik yang sama. Sementara mereka yang berpikir strategis justru melesat. Disinilah letak ilusi. Karena kerja keras saja tidak otomatis menghasilkan peningkatan finansial. Banyak yang akhirnya terperangkap dalam kondisi panik hustle, yaitu kesibukan yang bukan lahir dari produktivitas, tetapi dari rasa takut terhadap tekanan hidup. Seseorang tampak bergerak terus, namun hanya karena panik terhadap tagihan dan kebutuhan. Aneh tetapi nyata, semakin seseorang mengejar uang dengan kegelisahan, semakin uang itu menjauh seperti tidak ingin didekati. Jika kekayaan sepenuhnya diukur dari kerja fisik, maka para pekerja kasar seharusnya berada di puncak kemakmuran. Fakta membuktikan kebalikannya, bahwa mereka yang menggunakan strategi, ketenangan, dan kemampuan berpikir jernih justru lebih mudah membangun kekayaan. Kerja keras memang fondasi, namun tanpa arah, upaya tersebut hanya menjadi lari jauh di tempat tanpa perubahan posisi. Saat seseorang terlalu ngotot mengejar rezeki, muncul aroma desperation yang terpancar tanpa disadari. Orang lain mampu merasakan tekanan emosional ini, bahkan peluang finansial pun seakan menjauh. Ketika kebutuhan terlihat mendesak dan rasa takut mendominasi, energi tersebut membuat seseorang kehilangan daya tarik terhadap peluang baru. Rezeki tidak menyukai tekanan. Ia bergerak menuju hati yang tenang. Ketika hidup dijalani dalam mode survival, otak lebih fokus pada kecemasan dibandingkan logika. Kreativitas menurun, kemampuan menilai risiko melemah, dan keputusan finansial sering menjadi tidak rasional. Banyak orang yang terburu-buru menjual aset, membeli instrumen berisiko tinggi, atau terjebak skema cepat kaya karena pikiran tidak berada dalam keadaan stabil. Di titik ini muncul apa yang disebut paradoks rezeki. Ketika mereka bekerja dengan tenang, ikhlas, dan tidak menggenggam rezeki terlalu kuat, peluang datang dengan sendirinya. Semakin seseorang melonggarkan rasa cemas terhadap uang, semakin besar ruang yang tersedia untuk rezeki masuk. Banyak orang salah mengartikan pasrah sebagai sikap pasif, malas, dan menunggu keberuntungan jatuh dari langit tanpa usaha apapun. Padahal pemahaman ini sangat jauh dari konsep pasrah yang sebenarnya. Pasrah bukan berarti berdiam diri sampai kesempatan datang menghampiri, tetapi memahami batas kendali diri dan tetap bergerak dengan kesadaran penuh. Kesalahan persepsi inilah yang membuat banyak orang menjauh dari prinsip yang justru bisa membuka pintu rezeki lebih lebar. Dalam konteks kunci kaya, pasrah memiliki arti active surrender, yaitu bekerja sebaik mungkin dengan kemampuan terbaik, menggunakan akal, strategi, dan tindakan nyata, namun melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil akhir. Tangan bekerja keras, pikiran tetap tajam, tetapi hati tidak terbebani oleh cemas terhadap outcome. Sikap ini menghadirkan kebebasan mental yang membuat seseorang mampu bergerak tanpa tekanan batin. Bayangkan, saat Anda menggenggam pasir terlalu erat karena takut kehilangan. Semakin kuat genggaman itu,
semakin banyak pasir yang terjatuh di sela jari Anda. Namun ketika telapak tangan dibuka dengan rileks, pasir itu justru bertahan dengan tenang. Begitulah cara energi rezeki bekerja. Ia tidak menyukai ketegangan berlebih, tetapi menetap pada hati yang lapang. Ketika seseorang memberikan ruang, maka aliran rezeki menjadi lebih stabil. Orang yang pasrah memiliki mentalitas kelimpahan atau abundance mindset, di mana tindakan dilakukan bukan karena rasa kekurangan, tetapi karena dorongan untuk memberi nilai. Mereka tidak bekerja untuk membuktikan bahwa mereka sedang kekurangan, melainkan untuk menciptakan manfaat yang akan dihargai oleh pasar. Semangat memberi nilai ini membuat produk, jasa, atau kemampuan mereka lebih dihargai dibanding mereka yang bekerja hanya demi mengejar kebutuhan mendesak. Sikap pasrah juga otomatis menghilangkan resistensi batin. Kekhawatiran, obsesi, dan ketakutan adalah hambatan mental yang menghalangi rezeki mengalir, seperti selang air yang terinjak sehingga air berhenti keluar. Ketika rasa cemas itu dilepaskan, hambatan pun terangkat dan aliran kesempatan menjadi jauh lebih lancar. Ketenangan inilah yang membuat seseorang mampu menerima lebih banyak tanpa harus memaksakan diri. Ada rumus sederhana yang sering diabaikan, yaitu usaha maksimal dikombinasikan dengan ekspektasi minimal akan menghasilkan ketenangan batin. Dan dari ketenangan ini, lahir kreativitas, kejernihan berpikir, serta kemampuan mengambil keputusan yang lebih efektif. Seseorang yang pasrah bukan kehilangan ambisi, tetapi tidak membiarkan ambisi mencuri kedamaian dalam prosesnya. Ia tetap bekerja serius, namun tidak tercekik oleh beban hasil. Pasrah bukan bentuk menyerah, tetapi bentuk kedewasaan dalam memahami bahwa hasil akhir bukan sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Sikap ini membuat seseorang tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya tanpa berlebihan menuntut balasan instan. Ketika tekanan mental hilang, langkah menjadi lebih ringan, tindakan lebih tepat, dan peluang lebih mudah diraih. Inilah kekuatan sejati dari pasrah yang aktif, bukan pasrah yang pasif. Coba bayangkan diri Anda sebagai seorang pembeli. Apakah Anda merasa nyaman membeli produk dari sales yang terlihat tertekan, napas terburu, dan memaksakan Anda membeli karena ia sangat membutuhkan komisi? Hampir semua orang akan langsung menolak, bukan karena produknya buruk, tetapi karena energinya memunculkan ketidaknyamanan. Tekanan emosional dari penjual menciptakan jarak psikologis yang membuat transaksi tidak mungkin terjadi. Orang yang terlalu ngotot mengejar rezeki biasanya memancarkan vibrasi kelangkaan atau scarcity. Vibrasi ini muncul dalam bentuk sikap gelisah, takut rugi, takut gagal, dan terlalu memaksakan sesuatu agar cepat berhasil. Secara bawah sadar, klien, rekan bisnis, atau pelanggan mampu merasakan getaran tersebut sehingga mereka memilih mundur. Lingkungan bisnis tidak tertarik pada energi kekurangan, melainkan pada energi stabil dan percaya diri. Sebaliknya, orang yang pasrah memancarkan aura kemapanan emosional. Mereka terlihat santai, tenang, dan yakin terhadap kemampuan serta nilai yang mereka tawarkan. Sikap seperti ini bertindak layaknya magnet yang menarik rasa percaya dari orang lain. Saat seseorang tampak tidak terobsesi dengan hasil, justru banyak orang ingin bekerja sama karena mereka merasa sedang berhadapan dengan pihak yang kuat dan berkompeten. Dalam proses negosiasi, pihak yang paling mampu berdiri dan meninggalkan meja perundingan justru sering menjadi pemenang. Keberanian untuk melepaskan tawaran tertentu menunjukkan bahwa ia tidak digerakkan oleh rasa takut. Sikap ini memberikan sinyal kuat bahwa dirinya
memiliki alternatif lain sehingga tidak terpaku pada satu peluang. Inilah kekuatan pasrah yang sering disalahpahami sebagai sikap cuek, padahal sesungguhnya adalah bentuk kendali diri yang matang. Fenomena neediness atau rasa sangat membutuhkan justru memperlihatkan kelemahan. Rezeki, proyek, kesempatan, bahkan hubungan pribadi tidak tertarik pada energi yang tampak terdesak. Rezeki bergerak menuju kapasitas, bukan menuju kebutuhan. Ketika seseorang memancarkan kekuatan, kemampuan, dan kemandirian, peluang merasa aman untuk mendekat karena melihat adanya ruang dan kesiapan untuk menerima. Seseorang yang pasrah tidak menaruh seluruh harapan pada satu sumber rezeki. Mereka paham bahwa peluang bisa datang dari berbagai arah, sehingga keberanian mengambil risiko terukur menjadi lebih besar. Tanpa rasa takut kehilangan, mereka berani mencoba model bisnis baru, memperluas jaringan, atau membuat keputusan investasi yang memiliki nilai jangka panjang. Sikap terbuka inilah yang membawa hasil lebih besar dibanding pola pikir yang hanya berani bermain aman. Hukum vibrasi pasar bukanlah klinik, melainkan psikologi transaksional yang sederhana. Transaksi hanya terjadi ketika rasa percaya terbangun, dan rasa percaya tidak akan tumbuh pada pihak yang terlihat panik, takut, atau terobsesi. Pasrah menghadirkan ketenangan yang mempersilahkan kepercayaan itu tumbuh dengan natural. Semakin tenang seseorang, semakin besar peluang rezeki datang tanpa perlu dikejar berlebihan. Ketika seseorang mengejar target dengan rasa panik, otak masuk ke mode siaga dan didominasi oleh amigdala, pusat rasa takut yang memicu hormon kortisol. Kondisi ini membuat tubuh bersiap menghadapi ancaman, bukan menyusun strategi. Hasilnya, kemampuan berpikir jernih menurun drastis karena bagian otak yang bertugas merencanakan dan menganalisis tidak bekerja optimal. Keadaan mental yang penuh tekanan ini sering menghasilkan berbagai keputusan finansial yang keliru. Banyak orang menjual aset dengan harga murah karena terbawa kepanikan atau membeli instrumen spekulatif hanya karena terburu ingin cepat untung. Ketika pikiran berada dalam kondisi terjepit, penilaian risiko menjadi kacau dan peluang kerugian meningkat tajam. Berbeda dengan itu, sikap pasrah menciptakan kondisi otak yang lebih stabil. Seseorang memasuki gelombang pikiran yang lebih tenang, mirip kondisi alfa, di mana kreativitas dan kejernihan berpikir meningkat. Ide yang sebelumnya sulit ditemukan tiba-tiba muncul, dan cara pandang terhadap masalah menjadi lebih luas. Ketika pikiran tidak dikejar ketakutan, solusi justru lebih mudah terlihat. Fenomena sederhana seperti mencari kunci yang hilang juga menggambarkan hal ini. Saat seseorang panik, kunci itu seolah tidak ada dimanapun. Tetapi ketika berhenti mencari sejenak dan menenangkan diri, ingatan muncul dengan sendirinya. Begitu pula dengan rezeki. Ketika dikejar dengan gelisah, ia tampak menghilang, tetapi ketika batin tenang, peluang mulai terlihat jelas di depan mata. Sikap pasrah juga membuat seseorang tidak boros energi mental. Kekhawatiran, kecemasan, dan overthinking adalah penguras stamina psikologis yang berat. Tanpa beban tersebut, energi bisa dialokasikan sepenuhnya untuk eksekusi kerja, peningkatan kualitas, dan pencarian solusi nyata. Ketenangan menciptakan efisiensi yang tidak disadari, tetapi sangat berdampak besar dalam produktivitas. Selain itu, pikiran yang tenang lebih mampu melihat peluang tersembunyi di balik tantangan. Saat kondisi pasar tidak menentu, orang yang panik melihat ancaman. Sementara orang yang pasrah melihat peluang untuk membeli aset murah, memperluas pasar, atau menemukan celah bisnis baru.
Perspektif yang lebih luas ini hanya muncul ketika pikiran tidak terhimpit rasa takut. Keputusan yang lahir dari ketenangan biasanya lebih berorientasi pada jangka panjang. Seseorang tidak terburu-buru mengejar keuntungan cepat, tetapi mempertimbangkan dampak berkelanjutan. Sebaliknya, keputusan yang diambil dalam keadaan panik hampir selalu bersifat instan dan sering membawa penyesalan di kemudian hari. Inilah keuntungan besar dari kejernihan yang muncul ketika seseorang mampu pasrah dengan cerdas. Belajar tentang keikhlasan tingkat tinggi sebenarnya dapat dilihat dari pekerjaan seorang tukang parkir. Ia bisa menjaga banyak kendaraan tanpa merasa memiliki satu pun, dan ketika kendaraan itu pergi satu persatu, tidak ada penolakan dalam hatinya. Kesadaran bahwa semua hanyalah titipan membuat pekerjaannya terasa ringan. Filosofi sederhana ini menyimpan pelajaran besar tentang cara memperlakukan rezeki dengan tenang. Paradoks kepemilikan muncul ketika seseorang merasa uang adalah miliknya sepenuhnya. Perasaan ini memunculkan ketakutan kehilangan, sehingga membuat sikap menjadi kaku dan pelit. Sebaliknya, ketika seseorang menyadari bahwa uang hanyalah amanah yang harus dikelola dengan bijak, alirannya menjadi lebih lancar. Sikap terbuka ini membuat cash flow lebih sehat karena tidak ada energi takut yang menahan pergerakannya. Rezeki dapat dianalogikan dengan aliran air di sungai. Jika seseorang membendung dengan erat karena takut kekurangan, aliran itu justru menjadi keruh dan tidak sehat. Namun, ketika dibiarkan mengalir secara natural, air tetap jernih dan kehidupan di dalamnya tumbuh subur. Begitu pula dengan rezeki. Ketika seseorang membiarkan rezeki keluar dan masuk dengan bijak, peluang baru akan lebih mudah muncul. Mereka yang pasrah tidak mengaitkan harga diri dengan jumlah uang yang mereka pegang. Ketika mengalami kerugian, mereka menyikapinya sebagai bagian dari perjalanan, dan ketika mendapatkan keuntungan, mereka tetap rendah hati. Sikap ini membuat mental menjadi lebih tahan banting dan tidak mudah terpukul oleh perubahan ekonomi. Kestabilan emosi ini adalah aset besar dalam dunia bisnis. Banyak pengusaha sukses yang pernah bangkrut mampu bangkit kembali dalam waktu singkat. Rahasianya bukan semata kemampuan teknis, tetapi mental pasrah yang membuat mereka tidak larut dalam kesedihan. Mereka fokus membangun ulang sistem, bukan meratapi apa yang hilang. Ketika seseorang melepaskan keterikatan emosional terhadap uang, ia lebih cepat bangkit karena tidak kehilangan kejernihan berpikir. Bayangkan, Anda sebagai manajer bank yang harus memilih kasir untuk menjaga dana nasabah. Anda tentu akan lebih percaya pada kasir yang tenang, teliti, dan tidak mudah panik. Kasir yang gelisah justru mengundang risiko. Prinsip ini mirip dengan cara Tuhan atau alam semesta memberi kepercayaan rezeki kepada seseorang. Ketika batin stabil, rezeki merasa aman untuk dititipkan. Sikap pasrah memperbesar wadah rezeki seseorang. Ketika hati tidak dipenuhi rasa takut dan kecemasan, terbuka ruang kosong untuk diisi oleh peluang baru. Semakin lapang batin seseorang, semakin besar kapasitasnya menerima hal baik. Inilah alasan mengapa ketenangan sering menghasilkan keberlimpahan, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena ruang penerimaan yang lebih luas. Ketika seseorang mampu bersikap pasrah dan tenang, tubuhnya berada pada kondisi yang lebih seimbang. Hormon stres menurun, sistem imun menguat, dan tubuh bekerja lebih efisien. Akibatnya, kesehatan lebih terjaga dan frekuensi sakit berkurang. Hal ini secara tidak langsung menghemat biaya pengobatan dan memberikan lebih banyak waktu produktif, sebuah bentuk rezeki yang sering tidak disadari.
Ketenangan batin juga berdampak besar pada hubungan sosial. Orang cenderung merasa nyaman berada di sekitar individu yang membawa suasana positif. Mereka lebih mudah diajak bekerja sama, lebih terbuka berbagi informasi, dan lebih ingin membantu. Karena rezeki datang melalui manusia lain, kemampuan membangun hubungan baik menjadi aset yang sangat penting. Dalam lingkungan kerja, ketenangan seorang pemimpin menetes ke seluruh tim seperti air yang meresap ke tanah. Pemimpin yang pasrah, tetapi tetap tegas, menciptakan suasana stabil yang membuat karyawan merasa aman untuk bekerja. Ketika tekanan kerja terasa ringan, produktivitas meningkat, kreativitas berkembang, dan hasil akhirnya berdampak langsung pada profit perusahaan. Ketenangan juga berpengaruh pada tingkat keberuntungan. Richard Wiseman, dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa orang yang rileks lebih mudah melihat peluang yang bagi orang tegang terlihat tidak ada. Mereka lebih peka terhadap momen kebetulan yang dapat berubah menjadi kesempatan berharga. Ketenangan membuka mata batin, sehingga peluang kecil sekalipun dapat terlihat jelas. Sikap pasrah memutus mata rantai ramalan negatif yang sering menjadi kenyataan karena sugesti diri. Ketika seseorang berhenti mengatakan hal buruk tentang masa depan finansialnya, maka pikiran tidak lagi mengarahkan tindakan menuju kegagalan. Dengan mental yang lebih positif, tindakan pun lebih efektif dan mencegah terciptanya kenyataan buruk yang tidak perlu. Selain itu, seseorang yang tenang lebih mudah menangkap intuisi bisnis. Suara hati yang memberi peringatan atau dorongan biasanya tenggelam oleh kebisingan pikiran yang penuh ketakutan. Ketika ketenangan hadir, intuisi menjadi lebih jelas dan dapat dijadikan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan. Banyak langkah besar dalam bisnis justru diambil berdasarkan intuisi yang muncul dari batin yang hening. Ketenangan membuat hidup terasa jauh lebih ringan. Seseorang dapat menikmati hal sederhana seperti secangkir kopi murah dengan rasa bahagia yang sama seperti mereka yang menikmati kopi mahal. Kemampuan menikmati hal kecil menciptakan efisiensi kebahagiaan yang luar biasa. Ketika seseorang kaya rasa, ia lebih mudah menjadi kaya harta, karena tidak hidup dalam tekanan yang menguras energi. Langkah pertama untuk memasuki sikap pasrah yang aktif adalah memahami batas kendali. Buatlah daftar 2 kolom sederhana. Kolom pertama berisi hal yang dapat Anda kendalikan, seperti jam kerja, kualitas layanan, kemampuan, dan proses kerja. Kolom kedua berisi hal yang tidak dapat Anda kendalikan, seperti keputusan pembeli, kondisi pasar, atau situasi ekonomi. Memisahkan keduanya memberi kejernihan tentang di mana energi seharusnya difokuskan. Setelahnya, latih diri untuk mengerahkan usaha maksimal pada hal yang termasuk dalam kendali pribadi dan bersikap benar-benar tidak terbebani terhadap hal di luar kendali. Ini adalah resep anti-stres yang sangat kuat dalam dunia finansial. Dengan fokus pada apa yang bisa diperbaiki, pikiran menjadi jernih dan tidak lagi tenggelam dalam kecemasan terhadap sesuatu yang tidak dapat diatur. Gunakan teknik sederhana yang disebut "oh well". Setiap kali mengalami kerugian, masalah, atau hambatan, biasakan dalam 5 detik pertama untuk berkata dalam hati, "Oh well, apa langkah berikutnya?" Respons cepat ini memutus drama mental yang biasanya memakan waktu, energi, dan emosi. Dengan mengganti reaksi emosional menjadi penerimaan cepat, Anda dapat berpindah pada tindakan nyata lebih segera.
Lakukan detoks dari keputusan yang bersumber dari kondisi kepepet. Hindari mengambil keputusan finansial besar saat sedang lapar, marah, kesepian, atau lelah. Kondisi ini membuat penilaian menjadi kabur dan membuka jalan bagi keputusan yang merugikan. Menenangkan diri sejenak sebelum memutuskan sesuatu adalah bentuk perlindungan mental yang sederhana tetapi sangat efektif. Latih pula kebiasaan memberi melalui sedekah yang dilakukan dengan niat memperkuat rasa kelimpahan. Memberi dengan tulus mengirim sinyal kepada pikiran bahwa Anda memiliki cukup, sehingga mentalitas kekurangan perlahan hilang. Tindakan ini bukan hanya ibadah, tetapi juga alat psikologis yang membangun keyakinan bahwa rezeki tidak akan habis hanya karena digunakan untuk kebaikan. Setiap pagi sebelum bekerja, tetapkan niat yang selaras dengan prinsip pasrah aktif. Ucapkan dengan penuh kesadaran bahwa Anda akan bekerja sebaik mungkin untuk memberi manfaat, dan bahwa hasil akhirnya berada di luar kendali pribadi. Kebiasaan ini dapat meruntuhkan beban yang tidak perlu, serta menyiapkan mental agar tidak terjebak dalam tekanan yang menghambat kreativitas. Pada akhirnya, pahamilah bahwa rezeki bersifat seperti kupu-kupu. Ketika dikejar secara agresif, ia menjauh. Namun ketika seseorang menenangkan diri, merawat kualitas diri, memperbaiki sikap, dan menciptakan lingkungan batin yang indah, rezeki datang menghampiri dengan sendirinya. Tugas utama bukan mengejar, tetapi menjadi pribadi yang layak didatangi rezeki. Disinilah seni sejati dari pasrah yang aktif. Silakan ambil napas dalam, angkat kepala, dan mulai hari ini jadikan ketenangan sebagai strategi hidup Anda, bukan sekadar perasaan lewat. Jika narasi ini membuka sudut pandang baru, dukung perjalanan ini dengan menekan tombol suka, bagikan ke teman yang sedang terjebak kecemasan finansial, dan pastikan berlangganan agar tidak ketinggalan ilmu. Kunci kaya berikutnya, karena satu wawasan sederhana bisa mengubah arah rezeki Anda selamanya.